langsung saja kita akan buka. Langkah yang pertama, kita buka dulu bagian daripada tutup kepala silindernya. Jadi jangan lupa dibuka bautnya 2 biji ya, menggunakan peralatan kunci T ataupun kunci sok juga bisa ya. Nah, setelah sudah kita buka bautnya, kita lepas tutupnya dari mesin ataupun engine. Kita letakkan dulu ke bawah ya peralatan komponennya. Oke, baik, di depan kita ini sudah terlihat, ini dia. Nah, sudah terlihat, inilah yang namanya mekanisme katup. Jadi ini susunan daripada mekanisme katup ya. Jadi karena ini mesin 4 silinder, maka katup yang tersedia di dalam tiap-tiap silindernya tersedia 2 buah katup ya. Nah, ini dia. Ada katup in dan katup X. Jadi ada 2 katup satu silinder, silinder pertama, silinder kedua, silinder ketiga, silinder keempat. Jadi di sini ada 4 silinder, berarti jumlah katupnya itu ada 8. Nah, untuk menandai nomor-nomor urut katupnya ya, kita mulai dari depan anak-anak Bapak. Ini dia untuk menandainya. Jadi kita lihat dari depan mesin. Nah, dimulai dari radiator. Itu kita sebut dari bagian depan. Maka ini disebut nanti dengan katup nomor 1, katup nomor 2, katup nomor 3 dan seterusnya sampai nanti katup ke nomor 8. Tapi di sini kita belum mengetahui katup nomor 1 itu apa, katup nomor 2 apa, dan katup seterusnya itu apa. Nah, untuk mengetahui itu kita harus melihat posisi katup 1 ini. Tolong diperhatikan ini. Nah, katup nomor 1 di sini sebaris ataupun berhubungan dengan berhubungan dengan exhaust manifold. Nah, ini dia. Jadi satu baris dia, segaris. Maka ini disebut dengan katup X. Nah, sedangkan yang nomor 2 berhubungan dengan intake manifold. Ini intake manifold yang agak berbeda warnanya ya. Jadi ini agak sedikit lebih cerah warnanya daripada ini ya. Ini warna silver, ini agak ke coklat-coklatan ya. Maka ini disebut dengan katup in. Jadi secara teknis kalau kita ambil kesimpulannya, untuk menandakan katup in dan katup X, kita lihat posisi katup itu sebaris dengan intake atau exhaust, seperti itu ya. Oke, saya rasa anak Bapak sudah paham nanti di situ. Bisa nanti dipraktikkan langsung ke bengkel ya. Nah, setelah kita sudah mengenal katup itu katup apa, maka kita akan mengenal komponen yang di sini. Nah, komponen mekanisme katup ini terdapatlah itu rocker arm. Ini dia. Ini rocker arm. Jadi ada 8 nih rocker armnya. Terus ada batang push rod ataupun push rod. Ini dia batang push rod. Nah, di dalam sekali ya. Nah, jadi kalau untuk mengetahui komponen dalam kita harus buka dulu kepala silindernya. Tapi itu kan tidak mungkin kita lakukan saat ini gitu ya. Nah, di dalam itu ada lifter dan ada juga camshaft. Jadi camshaftnya ini berada di dalam blok silinder. Oke. Jadi tolong dicatat, untuk mesin yang kita pegang saat ini, yang Bapak sampaikan saat ini adalah tipe mekanisme katup OHV. Apa itu OHV? Nah, seperti yang di materi udah ketahuan ya, OHV itu adalah overhead valve, yang artinya poros camshaftnya berada di dalam blok silinder. Itu adalah OHV. Tolong diingat anak-anak Bapak, mekanisme katup itu ada 2 jenis, OHV dengan OHC. OHV itu mekanisme katupnya, camshaftnya berada di dalam. OHC mekanisme katupnya ataupun camshaftnya berada di kepala silinder. Jadi kalau kepala silindernya ini nanti dia yang tipenya OHC, disinilah terletak camshaftnya. Oke, nah untuk selanjutnya dari komponen-komponen ini kita udah ketahui, itulah komponen-komponen yang ada di mekanisme katup. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses perawatan-perawatan yang dilakukan di mekanisme katup agar sistem mekanisme katup ini dan sistem utama dapat berjalan dengan baik. Itu kuncinya. Maka kita lakukan perawatan. Agar apa?
terdapat kenyamanan, terdapat yang namanya proses kerja yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Atau dengan kata lain bisa meminimalkan kerusakan. Nah, jadi kita harus lakukan perawatan. Oke, perawatan apa saja yang dilakukan di sistem utama dan mekanisme katup ini? Perawatan yang dilakukan itu cukup sederhana sebenarnya. Yang pertama itu adalah kita harus perhatikan kuantitas ataupun kualitas daripada oli sistem pelumas. Yang kedua kita perhatikan juga kuantitas ataupun kualitas daripada sistem pendingin atau air pendingin. Ini dia sistem pendingin. Dan yang ketiga kita akan memperhatikan yang namanya setelan celah katup. Jadi celah katup di sini juga berpengaruh besar dalam hal proses perawatan. Nah, untuk pelumasan dan sistem pendingin, nah itu nanti akan ada proses pembelajarannya ya. Jadi yang Bapak sampaikan di sini adalah mekanisme katup. Model perawatannya itu melakukan penyetelan celah katup dengan baik ataupun dengan benar. Nah, proses penyetelannya itu dilakukan dengan beberapa model. Ada beberapa model sebenarnya ya, tapi yang lebih baik itu adalah dilakukan model per grup. Nah, dilakukan dengan model per grup. Model per grup itu gimana? Kita tentukan dulu kondisi mesin itu. Dalam artinya kita tentukan dulu seperti ini ya. Kita tetapkan mesin itu dalam posisi top 1 dan top 4. Berarti itu ada dua grup. Grup yang pertama top 1, grup yang kedua itu top 4. Nah, untuk top 1 yang disetel itu nanti katupnya yang mana? Ada 4 untuk yang top 1. Nah, untuk top 4 juga sama, ada 4. Berarti dari dua grup tadi sudah selesailah 8 katup kita setel. Sekarang yang perlu diketahui adalah katup mana saja yang disetel waktu top 1. Nah, itu dia yang perlu harus kita ketahui. Oke, sebelum masuk ke sana kita akan kondisikan dulu mesin kita ini posisi top 1 dulu ya. Maaf, Bapak ambil dulu peralatannya. Nah, untuk menentukan posisi top 1 itu ya kita putar puli engkol. Nah, ini dia puli engkolnya. Ini puli engkol. Jadi di sini ada baut 19 ya. Kita ambil baut 19. Nah, yang pertama nanti setelah kita putarnya searah jarum jam. Ini jangan digunakan kunci yang tidak sesuai ya. Harus digunakan kunci yang sesuai kemari. Nah, ini cara mutarnya, kita putar searah jarum jam. Kita tarik ke atas. Oke. Terus kita perhatikan tanda coakan. Nah, di puli engkol itu sudah ada tanda. Nah, kita perhatikan tandanya. Di tandanya itu berada di bagian sini ya. Bagian dalam. Ini belum kelihatan tandanya. Kita coba putar kembali. Oke, baik, ini dia. Perhatikan tanda yang warna biru ini agak ada belahannya ya. Jadi sedikit dipotong dia. Nah, ini ada warna biru saya tandain. Nah, itu adalah tanda coakan pada puli engkol. Tanda coakan ini kita posisikan ke posisi 0 derajat pada tutup temeng. Nah, kita lihat di tutup temeng itu ada angka 0 derajat. Oke, perhatikan itu. Sedikit agak kabur sebentar. Oke, itu dia. Itu angka 0-nya. Nah, coakannya kita buat ke posisi angka 0. Oke, kita geser dulu. Oke, ini dia sudah pas. Nah, ini sudah pas coakan di angka 0. Oke, setelah sudah pas, maka kita lihat
katup yang ada di kepala silinder ini. Nah, tadi saya katakan posisinya harus top 1 dulu ya. Nah, untuk top 1 katup mana saja yang mau nanti disetel. Nah, kita lihat katup nomor 1, 2, 3, 5. Jadi ketika mesin sudah berada pada top 1, maka katup 1, 2, 3, 5 di sini akan bebas. Yang artinya tidak melakukan proses penekanan. Artinya katup tidak dalam proses ditekan ya sama si rocker arm. Jadi ketika dia tidak terjadi proses penekanan, disitulah waktu kita melakukan penyetelan yang diizinkan. Nah, sekarang kita periksa. Cara memeriksanya kita putar saja batang push rod ini. Nah, apabila batang push rodnya di sini masih dalam keadaan keras ataupun tidak dapat diputar, maka ini bukanlah dikatakan proses bebas. Kita cek 1, 2, cek nomor 3, cek nomor 5. Nah, berarti di sini 1, 2, 3, 5 batang push rodnya itu tertekan. Yang artinya ini bukan top 1. Berarti ini top berapa? Ini adalah top 4. Nah, ini adalah top 4. Maka kalau dia top 4, yang bebas itu katupnya yang mana? Katupnya adalah sisa dari yang dari top 1 ya. Katup berapa saja? Ini dia. Katup nomor 4, katup nomor 5, katup nomor 4, katup nomor 6, katup nomor 7, dan katup nomor 8. Nah, inilah yang akan disetel ketika dia top 4. Kita lihat apakah memang ini top 4. Nah, ini batang push rodnya bisa diputar. Ini juga, ini juga, ini juga. Berarti posisinya rocker arm di sini dalam keadaan bebas, tidak menekan. Katup juga seperti itu, tidak dalam proses terbuka ataupun ditekan. Dia tertutup rapat. Nah, di waktu seperti itulah bisa kita lakukan penyetelan celah katup. Nah, untuk penyetelan celah masuknya, celah in ya, celah katup in, itu kalau dalam kondisi mesin dingin dia adalah 0,20 mm. Ingat anak-anak Bapak, untuk katup in di saat posisi dingin nilai penyetelannya 0,20 mm. Nah, untuk katup X sama di waktu dingin juga nilai penyetelannya 0,30 mm. Jadi itu ya, tolong anak-anak Bapak jangan salah untuk melakukan proses nilai penyetelan ya. Oke, nilai penyetelan sudah Bapak sampaikan, langkah-langkahnya juga sudah. Sekarang kita masuk ke tahap penyetelannya. Bagaimana cara penyetelannya? Saya ambil sampel satu aja, nomor 4, karena dia adalah top 4 ya. Saya ambil sampel satu aja, top 4. Kita buka baut pengunci daripada setelan ya. Nah, ini dia, bukan baut, mur ya. Mur pengunci daripada setelan daripada katup ya, dengan menggunakan kunci ring 12. Ini yang obeng negatifnya kita tahan ya. Nah, ini kita kendorkan. Oke. Nah, setelah dia kendor, di sini posisinya kan celah katup ini bisa makin kendor dan bisa makin ketat. Sekarang kita tinggal melakukan penyetelannya. Nah, caranya untuk melakukan penyetelan tersebut, melakukan penyetelannya, ya kita ambil alatnya itu fuller gate. Oke, ini dia alatnya. Ini disebut dengan fuller gate ya. Nah, jadi kita ambil nilainya ini, kita sesuaikan dengan katup apa, ini nomor 4 ya. Nah, kita lihat katup 4 ini sebaris ataupun segaris ya dengan saluran exhaust. Ini dia saluran exhaust. Maka ini disebut dengan katup buang. Ingat tadi katup buang itu 0,30 ya anak-anak ya. Jadi kita ambil fuller gate yang ukurannya 0,30. Oke, ini dia 0,30. Nah, kita masukkan fuller gate-nya. Nah, ini saya ambil posisinya ganti dulu ya. Jadi biar lebih gampang Bapak melakukan penyetelannya. 1,
1 2 3 4, ini dia posisinya. Nah, ini kita kendorkan dulu baut penguncinya, baut setelannya ya. Nah, fuller gate-nya kita masukkan ke antara rocker arm dengan batang katup. Jadi sehingga bisa masuk nih ya. Lalu kita coba kunci. Kita coba kunci sampai fuller gate ini tidak dapat digerakkan. Dalam arti tidak bisa bergerak kembali ya. Ini masih bisa. Nah, ini kurang. Oke, ini dia. Sudah tidak bisa digerakkan lagi. Nah, setelah sudah terkunci rapat, kita kendorkan dengan obeng ini ya. Kita kendorkan obengnya sedikit perlahan. Lalu kita gesek ataupun kita tarik fuller gate-nya. Posisi fuller gate-nya itu tidak boleh berat ya. Kalau kita tarik tidak boleh berat. Dia hanya harus sedikit kesat dia kalau kita tarik. Jadi kalau masih agak berat dia, kita kendorkan lagi. Nah, ini agak terlalu kendor, kita ketatin sedikit. Oke, nah seketika udah kita rasa cocok, kita rasa sesuai, sekarang mur penguncinya kita kunci. Nah, ketika kita udah mau mengunci, obeng biasa yang kita ini, obeng minus ini obeng minus ini tidak boleh bergerak ya, harus tetap. Jadi dia tidak boleh mengikuti arah kuncian kita. Oke, selesai. Jadi kita cabut ini fuller gate-nya, maka setelan katup di sini sudah sesuai. Nah, itulah teknik daripada penyetelan celah katup. Nah, setelah dari nomor 4, kita lanjut ke nomor 6, 7, 8. Nah, itu untuk satu grup. Grup yang mana? Grup daripada top 4 ya. Nah, selesai kita mengambil grup yang top 4, lalu kita ambil lagi grup yang top 1-nya. Bagaimana caranya? Ya, sama seperti langkah di awal tadi. Kita tinggal putar kembali puli engkol ini. Kita putar secara jarum jam lagi. Nih, sampai nanti tanda coakannya kembali lagi ke posisi 0. Ini saya praktekkan saja langsung. Oke, itu dia. Nah, sudah saya putar puli engkolnya sampai keadaannya kembali lagi ke posisi 0 ya. Nah, coakannya kembali lagi ke posisi 0. Maka ini sudah disebut dengan top 1. Sudah disebut dengan top 1. Tadi Bapak katakan untuk mengetahui dia top 1 atau tidak, kita lihat dari urutan katupnya ya. Ini katup nomor 1 sudah bisa diputar ya push rodnya. Ini nomor 2 sudah bisa diputar juga. Nomor 3 dan nomor 5. Oke. 4, 6, 7, 8 sudah tidak bisa diputar. Nah, berarti kondisinya seperti ini. Ini sudah dikatakan dia posisi top 1. Berarti bisa kita setel lah dia katup 1, 2, 3, 5. Oke. Jadi begitu proses kerja daripada penyetelan celah katup. Nah, jadi anak-anak Bapak, dengan materi yang saya sampaikan ini, proses keterampilan ya. Untuk anak keterampilannya, harapan Bapak, anak-anak Bapak sudah bisa nanti melakukannya di bengkel kita ini ketika kita sudah memasuki proses praktek ya. Oke, saya rasa sampai di situ anak-anak Bapak yang perlu Bapak sampaikan. Nah, jika ada yang mau ditanya, silakan nanti dimasukkan pertanyaan-pertanyaannya ataupun yang mau didiskusikan, silakan dimasukkan nanti ke
Classroom ataupun ke grup WA ya. Oke, saya rasa sampai di situ. Sampai jumpa di materi praktek berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Salam otomotif.